ini akan ada sedikit pemaparan dari Bu Ima gitu, tapi waktunya Bu Ima terbatas karena harus ada audit dari keuangan, sehingga Bu Ima juga harus menghadiri rapat tersebut, gitu ya. Oke, terkait dengan hari ini materi yang akan Bu Ima berikan adalah terkait dengan raca energi, ya. Materi sudah Bu Ima lampirkan di LMS. Sudah bisa akses LMS, teman-teman? Sudah bisa ngisi daftar hadir nggak di LMS? Daftar hadirnya setting 840, Bu. Oh iya, mungkin nanti ya, habis kuliah bisa ini ya, bisa ngisi daftar hadir ya. Mungkin kita akan materi dulu aja, kemudian nanti akan ada tugas terkait dengan raca energi gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke neraca energi, mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugas yang kemarin di neraca massa. Untuk neraca massa pengennya tadinya mau saya bahas hari ini gitu ya, tapi karena memang hari ini ada rapat, jadi nanti saya kasih kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya akan saya lampirkan di minggu kedua gitu ya. Coba nanti kalian cek. Kalau misal ada pertanyaan minggu depan kita diskusikan lagi gitu ya. Baik, Ibu. Oke. Ada pertanyaan mungkin sebelum Bu Ima masuk ke materi neraca energi? Recording in progress. Oke, kalau nggak ada kita langsung masuk ke materi neraca energi ya. Jadi ini sebenarnya mengulang juga ya. Neraca energi ini sudah kita dapat teori dasarnya ketika kita di ATK 2 gitu ya. Kemudian kita aplikasikan di TRK ada, kemudian di OTK ada gitu ya. Terkait dengan energi tapi dalam bentuk kerja, dalam bentuk panas di termodinamika, itu sebenarnya sudah kita ulang berkali-kali. Sehingga di sini Bu Ima menekankan bahwa materi yang Bu Ima berikan adalah kita review gitu ya. Jadi untuk mengingat kembali ya. Dan bagaimana ketika neraca energi ini gitu ya, kita aplikasikan ke sebuah proses. Ya, dan di sini pertama, kenapa sih seorang engineer teknik kimia itu mempelajari neraca energi atau aplikasinya apa neraca energi itu di industri? Ya, yang pertama adalah untuk menentukan daya yang dibutuhkan suatu pompa untuk memompa fluida tertentu gitu ya. Nah, kapasitas pompa itu kan beda-beda. Jadi kalau kalian sudah belajar di OTK 1 apa 2 itu ya, itu kan ada kapasitas pompa. Nah, kapasitas pompa ini kan digerakkan oleh energi ya. Jadi nanti kita misal fluidanya itu kapasitasnya berapa? Kapasitas fluida yang akan kita pindahkan dari satu titik ke titik yang lain itu berapa? Nah, sehingga ketika kita tahu kapasitas fluidanya berapa, maka kita bisa menghitung daya pompa. Nah, dari daya pompa ini nanti kita bisa menghitung kebutuhan energinya berapa, sehingga cost yang harus kita berikan untuk membiayai energi tersebut berapa, dan bagaimana kita harus mendesain pompanya. Nah, gitu ya. Jadi ukuran pompa ini kan juga berpengaruh, ya, sehingga memang penting neraca energi di dalam suatu pompa. Jadi untuk pertama adalah aplikasinya untuk menghitung kebutuhan pompa. Nah, di mana pompa ini di industri adalah hal yang wajib. Semua industri itu kemungkinan besar, nggak mungkin ya, sebagian besar pasti ada pompanya. Ya. Oke, kemudian energi yang diperlukan untuk merubah air menjadi steam. Nah, ini biasanya ada di PLTU. Kalaupun tidak ada di PLTU, di semua industri itu biasanya butuh steam. Gitu ya, butuh steam, oil and gas itu pasti butuh steam ya untuk proses pemisahan. Nah, ini kebutuhan pada proses pemisahan. Ini contohnya di perusahaan minyak ya. Minyak itu kan masuk dalam bentuk gas alam ya, kemudian dia didistilasi, dipisahkan berdasarkan titik didihnya ya. Nah, gas alam yang sudah dieksplor dari laut gitu ya, itu kan kita panaskan sesampai titik didih. Nah, akhirnya nanti produknya akan keluar berdasarkan titik didihnya, mungkin yang dari bawah solar, bensin gitu ya, pertamax, pertamax gitu. Nah, itu juga membutuhkan energi, membutuhkan steam
Ya. Kemudian terkait dengan kebutuhan pendingin reaksi eksotermis, gitu ya. Di sebuah reaktor itu kemungkinan reaksinya kan ada dua, yaitu endotermis atau eksotermis. Nah, kalau dia eksotermis maka dia butuh pendingin, gitu ya. Kalau misal endotermis maka dia butuh pemanas, gitu ya. Berapa sih panas yang harus dibutuhkan? Gitu. Ya, kemudian kebutuhan batu bara pada steam turbine ini biasanya kalau batu bara ini juga ada di semen, ya. Ini semen, kalau kalian sudah prakerin belum ya, belum pada prakerin ya, nanti di semen itu kan ada gilen. Nah, bahan bakarnya itu biasanya batu bara. Nah, maka untuk bisa membakar umpan gitu ya, membakar umpan sampai suhu 1000 derajat Celcius gitu. Kira-kira butuh batu bara berapa? Nah, ini dihitungnya juga dari neraca energi. Kemudian untuk meminimalisir kebutuhan energi pada desain proses gitu ya. Nah, harapannya nanti ketika kita menghitung neraca energi, dengan menghitung neraca energi gitu, kita bisa meminimalisir proses produksi atau cost yang digunakan untuk energi gitu ya, sehingga dengan modal yang kecil kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Harapannya seperti itu dengan tetap memperhatikan faktor keamanan pastinya ya. Kemudian menghitung kebutuhan energi total beserta biaya desain proses. Ya, benar sekali karena ini memang nanti akan tergantung dengan cost desain kita itu tergantung dengan energi. Jadi misal kayak pompa, ya udah kita desain kecil aja biar biayanya murah gitu. Tapi apakah itu pompa tersebut bisa memindahkan gitu ya? Jangan-jangan dia kurang kekecilan atau malah over design. Kalau misal over design itu juga buang-buang energi, buang-buang cost. Sehingga diharapkan dengan kita tahu neraca energinya, kita bisa mendesain alat sesuai pas dengan kebutuhannya. Nah, di situ kita bisa meminimalisir biaya produksi, gitu ya. Oke, mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan, Bu Ima bisa langsung interupsi gitu ya, Bu Ima tanya gitu, atau mungkin mau di akhir nanti ditulis dulu pertanyaannya di akhir juga boleh, gitu ya. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Saya lanjut ya, terkait dengan energi balance. Sama konsepnya dengan neraca massa ya bersama. Jadi di sini ada energi yang keluar itu sama dengan energi yang masuk ditambah generasi dikurangi dengan konsumsi itu dan dikurangi akumulasi. Nah, ini adalah rumus secara garis besarnya, rumus umumnya ini ya. Kemudian energi yang masuk itu jenis-jenis energi gini. Artinya energi itu terdiri dari apa saja sih? Ya, gitu kan ya. Ada energi dalam, ada energi ini adanya kecepatan, ini adalah energi kinetik, ada energi potensial, ada panas, ada kerja. Ya, ini ada tekanan karena perbedaan tekanan nih. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau dia garis besar, kalau sistem kita itu bergerak dan pada bidang tertentu, pada ketinggian tertentu gitu, ini ada semua, gitu ya. Nah, seperti ini, misal sistem kita itu kita ambil yang ini, yang garis-garis ini ya, sistem kita ini, maka dia kan berada pada ketinggian tertentu. Nah, kalau ada ketinggian tertentu, maka dia memiliki energi potensial. Ya, kalau di dalamnya sistem ini itu ada pergerakan molekul, maka dia memiliki energi dalam. Nah, kalau sistem ini mengalir bergerak, maka dia memiliki energi kinetik dan juga dia memiliki kerja. Gitu ya. Nah, tergantung sistem kita seperti apa, itu di neraca energi ya. Tapi kalau kita di teknik kimia gitu ya, di industri misal kayak reaktor gitu ya. Reaktor itu kan nggak akan berpindah tempat kan ya. Kalau misal kita desain di situ, ya pasti akan ada di situ terus, dia tidak bergerak, dia tidak berpindah tempat gitu ya. Sehingga seringnya kalau kita berbicara energi di bidang teknik kimia itu hanya berkaitan dengan panas atau entalpi nantinya ya, dan juga kerja kalau itu berkaitan dengan pompa. Itu kalau ya alat yang lain selain pompa itu hanya biasanya ini terkait hanya panas entalpi itu. Terus ini
bentuk-bentuk energi ya. Jadi kalau tadi energi itu terdiri dari apa saja, itu ada energi potensial ya. Energi potensial itu adalah akibat posisi objek relatif terhadap bidang gantung. Nah ini biasanya energi sistem kita itu berada pada ketinggian tertentu karena energi potensial itu diakibatkan karena adanya gravitasi gitu ya, dipengaruhi oleh nilai gravitasinya sehingga dia harus memiliki ketinggian tertentu. Misal dia tidak memiliki ketinggian tertentu pada bidang datumnya, maka ketinggiannya akan 0 sehingga energi potensial bisa sama dengan 0. Kemudian energi kinetik. Energi kinetik itu akibat gerakan objek. Jadi kalau sistem kita itu bergerak dari kondisi diam, dia bergerak pada kecepatan tertentu atau malah dia ada percepatannya. Nah, itu ada energi kinetik. Kemudian ada internal energi atau energi dalam, itu diakibatkan gerakan molekuler di dalam sistem, di dalam bahan. Bu, itu bisa kita lihatkah? Gitu ya. Secara physically, itu tidak bisa kita lihat pergerakan molekulernya ya, karena ini jelas molekuler ya, tidak kasat mata ya. Sehingga memang di soal itu biasanya atau di sebuah problematika itu ada penjelasannya, bahwa di sana ada energi dalamnya gitu yang harus kita pertimbangkan. Kemudian ada kerja. Kerja ini safe work ada dibagi dua ya. Safe work itu kerja turbin ya. Jadi sistem turbin pompa itu kan menggerakkan fluida dari titik satu ke titik yang kedua. Di mana titik kedua itu kan biasanya lebih tinggi. Nah, itu kerja ya. Kemudian ada kerja yang hilang karena gesekan friksi. Jadi misal pada bidang datar gitu ya, atau tanjakan kayak gitu. Nah itu juga ada kerja ya, karena adanya gesekan atau friksi. Kemudian panas dan energi listrik, ini jarang sekali energi listrik sehingga di sini tidak saya bold. Nah yang sering kita gunakan ini kerja dan juga panas. Ya, jadi ke belakang sini kita akan yang akan kita bahas adalah terkait dengan panas dan kerja. Oke, nah ini neraca panas itu mengacu pada hukum konservasi energi atau hukum satu termodinamika yang menyatakan bahwa energi masuk dikurangi dengan energi keluar ditambah energi yang terbangkitkan sistem dikurangi dengan energi yang terkonsumsi itu sama dengan energi yang terakumulasi. Sama sebenarnya dengan yang tadi kita tuliskan di hukum yang general, neraca energi balance secara general ya, itu sama, tapi di sini nanti fokus kita hanya ke panasnya saja. Jadi energi yang diakibatkan karena adanya panas ya. Nah, di sini panas itu ya, di mana reaksi kimia itu bisa bersifat eksotermis atau menghasilkan panas. Maka di sini energi yang dihasilkan sebagai energi yang terbangkitkan oleh sistem. Jadi misal di dalam reaktor gitu ya, reaksinya adalah eksotermis, maka reaktor tersebut akan menghasilkan panas. Ya. Nah, untuk menjaga biasanya untuk menjaga kestabilannya panas ini bisa didistribusikan ke alat yang lain atau bisa didinginkan. Kemudian dikasih aliran cooling water, didinginkan. Panas yang dihasilkan itu sebelum dibuang dia didinginkan oleh cooling water. Kemudian ada reaksi kimia yang bersifat endotermis, yaitu membutuhkan panas sehingga di dalam sistem maka energi yang dihasilkan disebut energi yang terkonsumsi ya. Jadi dia membutuhkan panas. Misalnya reaktor tersebut membutuhkan panas, maka di reaktor biasanya dipasangi dengan preheater atau mungkin dialiri dengan steam. Gitu. Nah itu namanya reaksi endotermis. Jadi reaktor membutuhkan panas. Nah pada saat sistem steady state, proses steady state, ya kita menghitung neraca neraca energi itu kan harus pada kondisi steady state. Nah di sini energi yang terakumulasi sama dengan 0, sehingga nanti rumusnya energi yang masuk itu sama dengan energi yang keluar. Ini, ya kemudian ini. Nah ada macam-macam panas ya, ada panas sensibel, ada panas laten, ada panas reaksi. Ya, panas sensibel itu adalah panas yang bisa dirasakan, ya bisa dirasakan
karena perubahan suhunya ya. Kapasitas di sini panas sensibel itu yang kayak gimana sih Bu? Misal saya punya gini air. Ini diagram fasenya air ya. Nah, maka di sini kan kondisi 0 ini dia dalam air H2O itu dalam kondisi solid gitu ya. Solid berubah menjadi cair. Ini kan ada perubahan fase di titik ini. Di titik ini ada perubahan fase. Maka di sini adalah panas laten. Jadi akan ada panas laten yaitu delta H peleburan jenisnya. Jadi panas laten nanti akan ada delta H peleburan, delta H evaporation, delta H sublimation gitu ya. Ini delta H L peleburan ya dari solid ke liquid. Ini ada delta H-nya. Nah, kemudian dari 0 ke 100 ini kan ada perubahan suhu. Sudah tidak lagi panas laten tapi panas sensibel. Kenapa? Panas yang dihasilkan karena adanya perubahan suhu. Jadi ini adalah panas sensibel. Nah, gini. Kemudian dari 100 ke 100 ini kan air dari liquid berubah menjadi gas. Ini ada panas laten. Panas latennya adalah delta HF. Nah, nilai delta HF itu adalah delta H evaporation. Nilai delta H lebur, H vapor itu ada di appendix kalau di atau di sistem tabel itu juga ada kalau untuk H2O. Nah, tapi untuk bahan-bahan yang lain, untuk senyawa yang lain, misal etil alkohol atau apa, itu juga ada di appendixnya Himmelblau ada appendixnya termodinamika, itu juga ada di Smith-Van Ness atau di buku yang lain, kalian googling pun juga banyak ya. Jadi ada panas laten, ada panas sensibel. Nanti ada 3 jenis, yaitu ada panas reaksi juga. Ya, nah untuk panas laten, maka rumusnya adalah delta HL atau delta H laten itu langsung dikalikan masanya. Sedangkan untuk panas sensibel itu adalah M massa dikalikan integral CP dt. Nah, apa itu CP? CP itu adalah kapasitas panas, yaitu banyaknya panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu setiap satuan massa, setiap satuan suhu ya. Kemudian untuk padatan dan gas, nilai CP itu merupakan fungsi suhu. Jadi kalau kalian masih ingat ini ya, CP sama dengan FT atau nilai CP itu sama dengan A plus BT plus CT kuadrat. Jadi ada pakai rumus. Nah, untuk mendapatkan nilai CT gitu ya, untuk misal dia padat dan gas gitu ya, dia bisa menggunakan persamaan matematis untuk nilai CP-nya. Ada yang nilai CP didapat dari grafik. Kalau dia didapat dari grafik itu biasanya untuk senyawa-senyawa yang terlibat dalam proses pembakaran. Itu memang ada grafiknya. Grafik CP untuk senyawa-senyawa hasil pembakaran yang terlibat dalam pembakaran. Kemudian untuk CP food and biological material ini biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel karena dia akan memiliki misal makanan tertentu atau senyawa tertentu gitu ya. Jadi dia ada satu titik itu biasanya dalam tabel. Jadi untuk mendapatkan nilai CP itu bisa dari persamaan matematis, bisa dari grafik, bisa dari tabel. Atau kalau kalian bingung buka terlalu lama buka appendix gitu ya, itu sekarang kita search di Google gitu aja sudah biasanya muncul nilai CP itu. CP pada suhu berapa gitu ya. Jadi kalau misal dia konstanta kapasitas panasnya berapa gitu ya akan muncul. Saat alkohol nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, itu akan muncul ya. Jadi panas sensibel itu adalah panas yang dihasilkan karena adanya perubahan suhu. Kemudian ada panas laten. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu panas karena adanya perubahan fase pada suhu yang tetap. Sehingga rumusnya adalah massa langsung dikalikan delta H latennya. Nah, latennya ini macam-macam. Ada yang panas peleburan, sublimasi, kondensasi, atau penguapan. Gitu ya. Nah, kalau misal peleburan, dia berarti dari padat ke cair. Kalau sublimasi, dari padat ke gas, gitu ya. Langsung, kemudian kondensasi dari gas ke cair, penguapan dari cair ke gas, gitu ya. Jadi nanti tergantung, kita lihat konteksnya. Senyawa kita itu dalam fase apa. Nah, gitu ya. Kemudian produknya dalam fase apa.
Ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu panas reaksi, ya. Panas yang dihasilkan atau dibutuhkan pada proses yang melibatkan reaksi kimia. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan, ada reaksi itu eksotermis, ada reaksi itu endotermis, gitu ya. Jadi nanti panasnya dihasilkan atau panasnya reaksinya menghasilkan panas atau reaksi tersebut membutuhkan panas. Nah, untuk menghitung entalpi reaksi, maka kita bisa menggunakan data ini, data tentukan atau panas pembakaran. Ya, ini ada di appendix juga, appendixnya Himmelblau ada, appendixnya Smith-Vanes juga ada, gitu ya. Atau kalian searching juga ada. Nah, di sini spesifik entalpi, ya. Ketika kita menghitung entalpi suatu material, gitu ya, kita harus ngecek material tersebut itu ada misal dari suhu tertentu ke tertentu. Ya, kita ada perubahan air kita masak, gitu ya. Oke, kondisi yang pertama kita sistemnya adalah memasak air, gitu ya, memasak air. Kemudian pada kondisi yang pertama air itu dari suhu 30 dipanaskan ke suhu 60. Kemudian yang kedua kondisinya dari suhu 30 dipanaskan ke suhu 120. Gitu ya. Nah, maka entalpi di sini, spesifik entalpi atau entalpi yang di sini yang harus diperlukan adalah, nah, kalau di sini dia hanya ada perubahan suhu. Kalau di kondisi yang satu, ini hanya ada perubahan suhu. Maka kita bisa langsung mencari entalpi pada titik 30 ini berapa ditambah perubahannya. Ditambah perubahannya yaitu dari perubahan entalpi karena adanya suhu yaitu integral Cp dt dari 30 ke 60. Nah, gitu ya. Itu adalah nilai entalpi totalnya. Nah, sedangkan di sini air itu kan menguap pada 100 derajat Celcius toh. Nah, maka di sini ada delta spesifik entalpi awal pada suhu 30 berapa, kemudian ini adalah entalpi dari suhu 30 ke 60 ke 100 maaf, karena dia titik didihnya adalah 100. Kemudian di sini perubahan fase pada suhu 100 ada perubahan fase dari liquid ke gas, ya. Jadi ada panas laten di sini, perhatikan ya. Kemudian ada panas lagi dari 100 ke 120. Ya, panas spesifik, panas sensibel karena adanya perubahan suhu. Ya, sehingga ketika kita menghitung entalpi, kita harus memperhatikan prosesnya. Prosesnya di dalamnya apa? Apakah di sana nanti hanya ada perubahan suhu saja, ataukah ada perubahan fase juga? Maka kita harus pertimbangkan ya. Kalau yang di sini jelas dia hanya ada perubahan suhu di kasus yang pertama. Ya, misal kasus pertama, ini jelas suhunya dari 30 ke 60 hanya ada perubahan suhu. Karena pada suhu 60 air belum menguap. Ya, kemudian pada kondisi yang kedua ini ada perubahan suhu, ya, kemudian ada perubahan fase, kemudian ada perubahan suhu lagi. Jadi kenapa sebelum kita mendesain atau mendesain proses atau mendesain alat gitu ya, kita harus tahu prosesnya apa, misal diproses reaktor gitu ya, keluar umpan masuk reaktor satuannya apa bentuk fasenya apa gitu ya. Keluar dari reaktor fasenya apa, gitu. Itu harus kita ketahui untuk apa? Untuk menghitung raca energinya. Ya. Oke. Selanjutnya, prosedur untuk kita menghitung raca energi. Sama dengan step-step ketika kita menghitung raca massa. Jadi kita buat flowchart atau pelabelan. Jadi lebih tepatnya yang ini memberi label pada diagram alir. Jadi kita buat flowchart itu kan tahapannya gitu ya. Kemudian kita buat dalam diagram alir. Misal ini evaporator. Evap ya, berarti ada umpan yang masuk, ada yang menguap, ada yang di bawah yang belum teruapkan, gitu ya. Nah, ini apa komponennya, gitu ya? Ini komponennya apa? Yang diuapkan apa? Komponennya juga apa? Nah, ini kita juga harus tahu, ya. Kemudian kita harus tahu suhu yang masuk berapa. Suhu, tekanan, gitu ya. Di sini juga suhu, tekanan, di sini juga harus kita tahu. Untuk apa? Untuk kita tahu di evaporasi ini energi yang masuk berapa, energi yang keluar berapa. Sehingga di evaporator ini kan biasanya ada pemanasnya ya. Nah, sehingga yang masuk berapa.
masuk berarti gini, dibutuhkan untuk memanaskan evaporator berapa. Nah, kita harus tahu panas aliran ini, panas aliran yang masuk, panas aliran yang keluar, sehingga kita bisa tahu kebutuhan panas. Kayak gitu ya, itu misal diagram alirnya. Nah, kita tahu ya, harus kita catatkan temperatur dan tekanannya, kemudian kita cek juga fasenya gitu ya. Fasenya misal di sini ketika masuk evaporator itu kan cair. Nah, ketika keluar yang bottom product dia tetap cair, top product dia vapor. Maka ketika kalian menghitung di sini harus dipertimbangkan bahwa ada perubahan fasenya di sini gitu. Ya, atau panasnya ada panas gas. Oke ya, oke. Terkait dengan reaksi nggak ada nih. Oh, ini. Oke, sebelum kita masuk ke ini latihan soal ada ya, saya ingatkan lagi terkait dengan, kalau ada pertanyaan bisa langsung di interupsi ya Bu Ima ya. Oh, ini rada belenjat nih. Nah, panas reaksi ya. Jadi panas reaksi ini terakhir kan tadi ada panas laten, panas pembentukan, panas laten, panas sensibel. Kemudian kalau di sini ada panas reaksi. Panas reaksi itu kalau panas reaksi itu yang di sini nih, reaksi selalu pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi ini delta HR, di mana delta HR ini bisa dicari dari delta H pembentukan atau delta H reaksi, gitu ya. Reaksi produk dikurangi dengan reaksi delta H reaktan, delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Nah, tapi beda lagi ketika kita reaktannya suhunya tidak 25, kemudian produk kita juga tidak 25, maka kita harus menghitung delta H reaktan. Delta H reaktan ini adalah panas sensibel ya, karena ada perubahan suhu sensibel dari titik T1 ke T25. Ya, karena reaksi itu berlangsung pada 25. Nah, ketika suhu 25 maka kita bisa menghitung delta H reaksinya, yaitu delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Ya, kemudian produk ini keluar pada suhu 25. Kemudian untuk kita dapatkan produk ke sini, nah ini juga ada panas sensibel dari suhu T25 ke T yang kedua. Nah, sehingga delta H totalnya itu adalah delta H reaktan ditambah dengan delta H reaksi, kemudian ditambah dengan delta H produk. Ini delta H panas karena reaksi, gitu ya. Ini ada contoh yang pertama, mungkin kita pelajari dulu ya. Nih, contoh yang pertama. Moga kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi ya. Kalau enggak Bu Ima bablas terus ini. Jadi ada etil alkohol pada 1 bar dan juga suhunya 200 derajat Celcius ya. Kemudian bidang suhu temperatur referensinya itu di 0 derajat Celcius ya. Kemudian ini ada CP etil alkohol pada 0 derajat Celcius dan pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini juga diketahui CP gasnya ada persamaannya adalah ini ya. Kemudian boiling point etil alkohol itu pada 1 bar ya, itu adalah 78,4 derajat Celcius. Artinya etil alkohol pada suhu ini dia sudah menguap. Ya, kemudian ada panas laten karena evaporasi ya, adalah ini. Sehingga di sini ada perubahan suhu ya, dari suhu awalnya adalah 0 ke suhu 78,4 ya, di sini 78,4, kemudian ke suhu 200, sehingga ada 3 delta H. Delta H1, delta H2 dan delta H3. Ya, sehingga kalian nanti, nah ini kalian menghitung delta H-nya, ini adalah delta H dari 0 ke 78, kemudian dari 78 ke 200, ini adalah karena evaporasi. Gitu ya, sehingga kalian bisa menghitung kebutuhan entalpinya berapa.
Nanti bisa kalian coba ya, kalau di sini kan penjelasan saja ya. Habis ini kalian coba ngitung bener enggak, gitu ya. Hitungannya bener enggak sama yang punyanya Bu Ima. Oke, kemudian ini terkait dengan yang reaksi ya. Kalau yang terkait dengan reaksi, ini masuk ada dikloroetan ya, dikloroetan pada suhu 20 derajat Celcius, kemudian masuk ke reaktor, reaktornya beroperasi pada 500 derajat Celcius sehingga produk yang keluar di sini ini suhunya juga 500 derajat Celcius. Nah, maka di sini kalian harus mencari delta H reaktannya dulu. Delta H reaktan itu adalah reaktan dari suhu 20 ke suhu 25. Kemudian di dalam reaktor ada delta H reaksinya, yaitu reaksi DJE dikloroetan berubah menjadi vinil chloride, gitu ya. Reaksinya seperti apa? Kemudian dari sini dari hasil reaksi itu kan ada di suhu 25. Nah, maka untuk ke produk ada delta H produk. Delta H produknya adalah dari suhu 25 ke suhu 500 derajat Celcius. Sehingga nilai Q di sini adalah delta H reaktan ditambah delta H reaksi ditambah dengan delta H produk. Gitu. Bu, untuk reaktor apa namanya gross calorie value-nya untuk apa? Gitu. Nggak diperhitungkan juga enggak masalah. Nah, ini step-step untuk kita menyelesaikan persamaan yang tadi. Ya, habis ini bisa kalian buat catatan dulu, selesaikan contoh-contoh soalnya, baru kalian menyelesaikan yang di latihan soalnya. Nih, gross calorie value-nya ya, untuk menghitung kebutuhan rate-nya. Gitu, ya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Enggak? Yuk, kita diskusi saja. Silakan. Oke, mau ditanyakan? Nggak ada, mau coba langsung latihan soal apa? Contoh soal dulu aja ya, nanti yang dikerjakan. Contoh soal 1 dan 2 yang punya yang saya sampaikan tadi, coba kalian kalian tulis, kalian uraikan dulu gitu ya. Mau di Excel boleh, mau ditulis tangan manual boleh. Minimal kalian ingat ya, neraca energinya itu seperti apa sih gitu ya. Nanti kalau sudah, monggo kalian kerjakan latihan soalnya. Ada 2 latihan soal di sana, yang satu tidak pakai tidak pakai reaksi, yang satu pakai reaksi. Ya. Ada pertanyaan? Kita mau langsung ke latihan soal? Oke, berarti langsung ke latihan soal aja ya. Kalau misal nanti ada pertanyaan di WhatsApp grup aja ya, yang responnya cepat. Karena kalau di forum discussion nanti Bu Ima buka LMS karena ada rapat nanti takutnya nggak kebaca. Tapi kalau di WhatsApp grup insya Allah lebih cepat nanti responnya Bu Ima. Ya, jadi kalau ada pertanyaan nanti langsung saja dituliskan di WhatsApp grup. Ya, Bu, di soal latihan soal nanti nilai CP-nya apakah harus selalu pakai appendix? Enggak, kalian searching saja lebih mudah ya. Di searching saja, kalau memang di internet nggak ada, gitu kalian bisa langsung buka appendix. Tapi kalau di internet ada, lebih enak kalian ngambil data dari internet sih menurut saya. Gitu ya, monggo yang membuat kalian lebih nyaman menghitungnya gimana ya. Oke. Mungkin bisa saya cukupkan dulu untuk sesi ini. Nanti kalau ada dibutuhkan sesi pertemuan lagi, mungkin di jam 11 gitu, tapi kita selesainya jam 11.10 ya. Atau minggu depan ada sesi kita diskusi lah, saya beri waktu untuk, misal ada pertanyaan yang perlu butuh diselesaikan, ini penjelasan langsung minggu depan. Jadi catat dulu, minggu depan akan saya jelaskan, gitu ya. Oke, mungkin dari saya bisa saya cukupkan. Terima kasih banyak atas atensi teman-teman semua. Apabila ada salah dan kurang, Bu Ima mohon maaf.
maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.